Jumpa lagi dengan saya Biondi di video series Mulai Investasi Saham. Nah, di video kali ini kita akan bahas berapa sih jumlah modal awal yang harus kita siapkan untuk investasi saham di Indonesia. Sebelum kita sampai ke pembahasan berapa jumlah modal yang perlu disiapkan, ada beberapa PR dulu nih yang perlu kita selesain sebelum kita siapin modal investasi saham. Nah, untuk awalnya kita akan bahas tentang hutang. Jadi, kalau kita punya hutang, angka rasio yang baik itu jangan lebih dari 30% pendapatan bulanan kita. Misalnya, pendapatan bulanan kita 10 juta sebulan. Untuk cicil hutang jangan sampai lebih dari 30%-nya, yaitu 3 juta sebulan. Jangan sampai lebih dari itu. Kalau sampai lebih, akan lumayan mengganggu uh, kondisi finansial kita untuk bayar hutang. Nah, hutang juga lebih baik untuk diambil sebagai hutang-hutang yang produktif ya, untuk beli aset yang bisa bermanfaat untuk kita gitu. Misalnya untuk cicil rumah buat kita tinggal, atau cicil ruko atau apartemen untuk disewain, atau cicil mobil atau motor untuk kebutuhan transportasi kita. Jangan diambil buat hutang-hutang yang konsumtif gitu, seperti tas, eh, baju, aksesoris, hal-hal yang kita pakai gitu. Memang hal-hal itu berguna, cuman lebih baik kalau kita beli ya baju, celana, sepatu gitu, lebih baik kita belinya pakai uang cash daripada kita perlu berhutang nyicil buat beli itu. Karena lebih baik kalau kita berhutang buat hal-hal yang produktif, bisa bantu kita mendapatkan pendapatan lebih untuk kita. Yang kedua, kita akan bahas tentang dana darurat. Kita perlu siapin nih dana darurat um, untuk jaga-jaga kalau sampai ada yang kejadian yang nggak terduga, yang butuh biaya besar, yang ya kita nggak tahu, tapi kita udah siap gitu dengan uangnya. Nah, biasanya dana darurat itu besarnya itu sekitar 6 sampai 12 kali biaya hidup bulanan kita. Jadi misalnya biaya hidup bulanan kita um, 3 juta rupiah sebulan, maka kita perlu dana darurat sekitar 18 sampai 36 juta sebulan. Nah, dana ini bisa kita pakai um, kalau misalnya kita ya amit-amit kita kehilangan pekerjaan, atau kita butuh sesuatu uang untuk sesuatu yang dadakan gitu, misalnya ada anggota keluarga yang sakit atau meninggal, atau ada keperluan-keperluan lain, misalnya ada kecelakaan atau apapun deh yang kita nggak sangka terjadi, kita ada cadangan uang untuk hal-hal tersebut. Nah, dana darurat ini lebih baik itu liquid ya, jadi ditaruh di tempat yang bisa langsung cair gitu. Misalnya di tabungan di bank, atau di reksadana um, yang nggak terlalu volatil kayak reksadana pasar uang gitu, yang bisa kita tarik dalam 2 sampai 5 hari.
Yang ketiga, kita perlu siapin asuransi. Asuransi ada banyak macam, cuman yang dimaksud di sini itu asuransi kesehatan, penyakit kritis, dan jiwa. Ini berurutan ya, jadi kesehatan dulu, yang paling penting. Kalau ada uang lebih bisa ambil asuransi untuk penyakit kritis, itu yang misalnya kita udah lumayan berumur ya. Lalu asuransi jiwa kalau kita udah punya tanggungan keluarga gitu. Kenapa asuransi kesehatan harus punya? Supaya mencegah kemungkinan adanya biaya kaget gitu kalau kita misalnya perlu ada kecelakaan atau kita tiba-tiba jatuh sakit harus nginep di rumah sakit yang biayanya besar, kita udah bisa di cover sama asuransi kesehatan ini. Jadi nggak ada biaya dadakan dalam hal kesehatan gitu ya. Kalau mau tanya-tanya lagi tentang asuransi bisa tulis di komen atau DM di Instagram, karena saya juga agent asuransi, jadi ya bisa tanya-tanya lebih. Nah, kita udah ngomongin 3 hal. Itu yang pertama utang, kedua dana darurat, ketiga asuransi. Kenapa perlu persiapin 3 hal ini? Itu supaya kita punya proteksi dulu. Jadi kita punya proteksi bisa lebih aman. Udah nggak ada, bukan yang nggak ada ya. Kita mengeliminasi sebanyak mungkin kemungkinan-kemungkinan biaya kaget yang bisa muncul, yang bisa ganggu kondisi finansial kita gitu. Kalau semuanya udah bisa di cover, nah baru kita coba mulai siapin modal buat investasi saham. Karena investasi di saham itu lebih volatil dan lebih beresiko. High risk, high return ya. Jadi karena lebih volatil, peluang yang ditawarkan juga lebih besar daripada kita taruh di deposito aja. Lalu berapa sih yang kita perlu siapin? Untuk awalnya lebih baik kita siapkan itu 10% aja dulu dari tabungan kita. Misalnya kita punya sisa uang dari setelah kita siapin semuanya yang tadi utang, dana darurat, asuransi, kita ada sisa uang 100 juta. Nah, 10%-nya itu berarti 10 juta. Nah, kita mulai dulu 10 juta ini. Loh, kenapa sih cuma 10%? Ini buat lagi-lagi jaga resiko kita dengan money management. Jadi 90% investor saham itu mulai dengan kebanyakan rugi saat investasi saham. Karena kebanyakan belum mengenal dunia saham gitu. Karena waktu mulai investasi itu harus belajar dulu nih di saham. Polanya gimana sih di dunia saham? Siklusnya, musimnya itu seperti apa sih? Kapan biasanya saham itu naik? Kenapa saham itu naik? Harga saham itu naik dan turun. Kita perlu tahu sebab akibatnya dulu nih. Misalnya ada beberapa perusahaan yang melakukan aksi korporasi. Nah, mana yang kira-kira bisa memberikan kita value lebih? Mana yang aksi korporasi yang bisa naikin atau menurunin harga saham gitu. Kita perlu belajar itu semua dulu. Sampai udah bisa konsisten,
kita udah lumayan ngerti siklus di saham seperti apa, baru kita tambahin modal kita gitu. Dari 10 jadi 20, kalau udah konsisten lagi 20 jadi 40, dari 40 bisa kita alokasiin semuanya 100% juga bisa. Cuma ya investasi di saham itu lumayan ada resikonya, jadi untuk menjaga dan menanggulangi resiko tersebut, kita mulai dengan 10% dulu sebaiknya. Dan yang terakhir, jangan lupa kasih sedekah. Kita udah dikasih uh, kesempatan sama Tuhan, dikasih rejeki supaya kita bisa investasi di saham. Kita jangan lupa berbagi sama orang-orang lain yang lebih membutuhkan dari kita. Itu aja tipsnya untuk modal awal investasi. Like dan subscribe jika kalian suka. Jika kalian gak suka, tolong komen di bawah. Bisa kasih masukan buat saya untuk bikin konten yang lebih bagus lagi. Terima kasih udah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.